Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian 5. Adapun tema kali ini yaitu akhlak sosial. Poin-poinnya adalah prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kedua, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kesejahteraan sosial. Islam sebagai ajaran sangat peduli dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok, yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani dan rohani. Manifestasi dari kesejahteraan sosial dalam Islam adalah setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup 5 hal, yaitu agama, merupakan akidah, ibadah, ketentuan, dan hukum yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara sebagai manusia dengan manusia lainnya. Kedua, jiwa atau tubuh. Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dilarang melakukan hal yang merusak atau membahayakan tubuh. Ketiga, akal, melindungi akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba atau minuman keras dan segala hal yang memabukkan, sekaligus memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsinya. Keempat, kehormatan, merupakan sanksi bagi pelaku zina dan yang melakukan zina. Kelima, kekayaan, bagaimana mengatur kekayaan yang diusahakan, seperti kewajiban rizki dan anjuran bermuamalat. Berniaga, Islam memberikan perlindungan kekayaan dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan merusak harta orang lain, dan menolak riba. Menghina orang lain adalah perbuatan yang tercela. Orang yang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina. Seringkali ada orang menghina orang lain karena alasan kedengkian, kecemburuan. Penghinaan juga berakibat fatal, seperti adu mulut, perkelahian, hingga pembunuhan. Dalam tayangan di media massa, banyak sekali kasus perkelahian, baik perkelahian tunggal maupun pengeroyokan, hingga perkelahian massal yang mengakibatkan korban luka dan meninggal berjatuhan. Pembunuhan yang bermula dari penghinaan. Orang yang dihina, terutama jika penghinaan itu terjadi di depan publik, bisa menuntut ke muka pengadilan karena merasa harga dirinya direndahkan. Poin kedua yaitu pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Harus kita ketahui bahwa kemiskinan muncul bukan lantaran persoalan ekonomi saja, tapi karena persoalan semua bidang struktural, politik, sosial, dan kultural, bahkan pemahaman agama. Kita pun tahu dampak dari adanya kemiskinan ini seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, patologi, dan lain sebagainya, di mana semua itu semakin hari semakin meningkat saja tingkat intensitasnya di sekitar kita.
tak mudah seperti membalikan telapak tangan untuk mengatasi kemiskinan. Diperlukan semua segi, diantaranya ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, teknologi, dan tentu saja ketenaga kerjaan. Selain itu, ada segi lain yang tak boleh kita lupakan juga dalam mengatasi masalah ini, yaitu agama. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Melalui keduanya, kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang kemiskinan. Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu maskanat, al-faq, al-ailat, al-basa, al-imlak, al-sail, al-marhum, al-kani, dan al-mutar, dan terakhir al-daib. Ke-10 kosakata di atas menyandarkan pada suatu arti atau makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya ataupun orang miskin. Sungguh hal itu memang sejalan dengan sunnatul sendiri. Hukum kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia dan apapun keyakinannya. Karena itu, tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah, sabar pun sama dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja, dan rendah dan mentalitas. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Namun, di negara kita sesungguhnya faktor-faktor di atas sudah mulai dibenahi, walaupun ada yang sungguh-sungguh maupun yang setengah-setengah. Mulai dari program pemerintah dan masyarakat sendiri sama-sama berjuang memerangi kemiskinan. Tapi harus disadari bahwa perjuangan melawan kemiskinan di negara kita, apapun caranya, sesungguhnya sama dengan perjuangan seumur hidup, masih panjang sekali perjalanan untuk mencapai hasilnya. Mengapa demikian? Karena kenyataan di lapangan berbeda dengan hasil data survei penelitian. Di atas kertas, angka kemiskinan di negeri ini berhasil diturunkan, namun perkembangan lebih lanjut juga memperlihatkan peningkatan. Kembali pada persoalan hukum alam yang di atas tentang keniscayaan adanya orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya termasuk pemerintah membantu orang miskin menurut Islam dengan adanya bantuan orang kaya tersebut agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran dan kemiskinan akan menjadikan manusia pada kekufuran. Untuk itu, Islam pun memberikan sumbangsi solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua mode, yaitu wajib dilakukan dan anjuran. Adapun yang mesti dilakukan adalah zakat, infak yang sifatnya identisial, menolong orang miskin sebagai ganti kewajiban keagamaan, misalnya membayar fidyah, dan menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama, misalnya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin. Sedang yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lain-lainnya. Tentu saja semua hal di atas dilakukan bagi orang yang mampu secara finansial. Namun, bagi yang tidak mampu pun dalam hal itu diwajibkan juga, yaitu dengan memberikan nasihat, spirit, dan motivasi kepada kalangan rakyat jelata. Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005 bahwa dana yang dihasilkan dari zakat, infak, dan sedekah saja dalam 1 tahun telah mencapai 19,3 triliun. Hasil di atas mengindikasikan bahwa dana tersebut dikelola dan disalurkan dengan baik dan profesional, maka akan membantu menyejahterakan orang-orang miskin. Angka di atas baru dihasilkan dari kaum muslim saja. Andai digabungkan dengan masyarakat agama lain, tentu angkanya akan lebih besar lagi. Pada zaman Rasulullah sendiri, orang-orang miskin memperoleh bantuan materi dan kas negara yang ditangani secara profesional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat beragama Indonesia bersinergi menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara dan masyarakat lembaga yang dikelola oleh kaum muslim seperti BASIS, LAZIS, BASNAS, dan masih banyak lain yang harus didukung program dan kinerjanya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dan dengan adanya dukungan penuh dari kedua belah pihak, maka lembaga-lembaga semacam itu akan berdaya secara optimal dan profesional. Islam sesungguhnya sudah sangat jelas memberikan solusi untuk menangani masalah kemiskinan. Tinggal saat ini bagaimana kita mau dan atau sudah melaksanakan atau tidaknya. Jika memang sudah, apakah kita masih konsisten untuk melaksanakannya? Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah sesungguhnya memberikan solusi bagi orang yang konsisten dalam melakukan sesuatu yang benar meskipun dilakukannya sedikit demi sedikit. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.